Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan senantiasa bersemangat ya guys ya. Oke, di kesempatan kali ini saya akan melakukan tes untuk sebuah kartu grafis ya guys. Seperti yang teman-teman lihat di layar. Sebelumnya saya pernah tes untuk kartu grafis varian Gigabyte G1 Gaming untuk seri 1050 Ti. Dan di kesempatan kali ini saya mendapatkan kartu grafis yang sama, yaitu varian G1 Gaming dari Gigabyte GeForce GTX, namun seri di atasnya yaitu 1060 dengan memori 3 GB GDDR5 ya. Di sini fiturnya juga sama, RGB Spectrum, WindForce, kiparsnya sudah 0 decibel ya. Dia akan berputar saat diperlukan saja, terutama saat menyentuh 60 derajat Celcius, dan OC Edition. Untuk boxnya kurang lebih hampir sama, hanya saja ini bentuknya lebih besar, lebih giant ya guys ya untuk kartu grafisnya. Seperti ini untuk penampakan boxnya. Vendornya sama juga dari Nusantara Jaya Teknologi. Ya, ini untuk serinya berada di sini guys. GeForce GTX 1060 G1 Gaming 3G ya, 3 GB ya guys ya, revisi 1.0 seperti itu guys. Untuk serinya sudah saya pastikan sama, digitalnya di 11874. Oke, kita akan taruh di sini dan kita akan coba unboxing untuk box bagian dalamnya. Ini box bagian luarnya saya taruh di sini guys. Ini box bagian dalamnya masih kinyis-kinyis kinclong. Untuk unitnya ini tentunya X unit personal ya guys ya. Jadi hanya digunakan untuk PC casual aja, yang tentunya sangat-sangat terawat banget. Untuk lengkapnya masih utuh dan full set ya guys ya. Ini bagian dalam. Di sini ada box untuk aksesoris. Untuk aksesorisnya ini terpisah. Kalau kita cek di sini aksesorisnya memang simple banget ya. Jadi ada kartu garansi dari NZT, ini namun garansi sudah berakhir ya. Kemudian ada graphic card quick guide dan kartu grafik di sini berisi software-software yang dibutuhkan ya. Di sini ada Gigabyte Extreme Engine, ini yang digunakan untuk setting-setting RGB seperti itu. Oke, untuk kelengkapannya saya taruh di sini. Kemudian ini untuk box bagian dalamnya saya akan keluarkan unitnya ya. Ini di sini unitnya panjang banget guys, dimensinya guys. Oke, kita taruh di sponsnya aja nggak apa-apa. Jadi kartu grafis ini memiliki dual fan WindForce ya, kipasnya udah auto fan control dan panjang banget ini guys. Untuk dimensinya kurang lebih hampir mendekati 30 cm, namun nanti kita akan lihat di tes powerwrap GPU Z. Untuk PCI Express-nya 3.0 dan ini unitnya masih sangat bersih banget, kinyis-kinyis kinclong, gold pipe-nya, heatsink-nya, bautnya semua benar-benar kinclong ya guys ya, mulus, no karat dan bening. Seperti ini. Untuk desainnya sama dengan seri G1 Gaming sebelumnya yang saya tes di seri 1050 Ti, ada ornamen orange dan hitam di bodinya. Kemudian untuk di bagian atasnya sama ya. Di sini hanya space-nya lebih panjang banget. Ada RGB spektrumnya berada di sini, tulisan Gigabyte dan fan stop-nya. Kemudian ini tampak komponen-komponennya di bagian atas, berikut heatsink-nya, dan di sini membutuhkan 8 pin power tambahan ya. Untuk seri 1060 ini memiliki TDP kurang lebih di 75 sampai 100 watt ya. Kemudian ini untuk bagian egg house-nya terlihat gold pipe-nya dan komponen-komponen pendukungnya di bagian dalam. Dan untuk display terlebih dahulu kita cross check di sini guys. Untuk display, kartu grafis ini memiliki 5 buah display, yaitu 3 buah display port dan 1 buah HDMI port sudah gold plate semua, dan 1 buah DVI port, dan ini benar-benar masih sangat kinyis-kinyis kinclong. Oke, di bagian belakang tentunya kita cross check lagi ya guys ya. Untuk segel dari NZT-nya masih utuh ini. Segel dari Nusantara Jaya Teknologi ya, nggak kelihatan ya, terlalu cerah mungkin. Nah, sini unit ini per unit 2017 ya. 2017 ya, pertengahan ya kalau nggak salah ini. Ini segelnya masih utuh tentunya. Untuk segel dari bagian belakangnya. Kemudian untuk serial numbernya tentunya cocok ya, sesuai 11874, serinya juga sama ya. Serinya juga sama. Oke. Oke, kita akan pasang ke PC dan kita akan lakukan tes untuk kartu grafis ini. Kita berikan lighting. Oke, saya pasang mikrofon terlebih dahulu. Kita taruh di Mobo ya. Kita pasang di port PCI Express 3.0. Kita kencangkan bautnya, 1 biji aja sudah kencang ini, karena ini beratnya juga cukup mumpuni. Kemudian kita pasang pin power 8 kali ya, PCI Express ya, 8 pin power tambahan di bagian power konektornya. Pastikan kencang ya. Oke. Dan kita pindah ke sini biar terlihat detail guys. Saya turunkan terlebih dahulu.
kita gunakan port HDMI-nya dan kita nyalakan powernya. Oke, kita nyalakan power di PC-nya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap, mulus kinclong ya. Sorotan lampunya juga bener-bener cerah dan kipas langsung idle ya. Kipas langsung idle, display sudah tampil. Kita akan menuju ke display guys. Untuk lampu RGB-nya itu bisa diganti-ganti ya, itu auto ya. Oke. Kita tes per 19 Agustus jam 15:11 ya. Kita masuk ke sistem dulu. Ini resolusi layar sudah terdeteksi sebagai Full HD karena ini merupakan tes kedua yang saya lakukan. Jadi graphic card ini sudah dikenali oleh PC, begitu pula sebaliknya PC sudah mengenali graphic card sudah mengenali PC juga sistemnya, drivernya seperti itu ya. Oke, kita buka software pendukungnya terlebih dahulu. Di sini ada MSI Afterburner, posisi di 34 derajat Celcius. Kemudian kita buka HW Info, untuk prosesor berada di kisaran 44 sampai 50 derajat Celcius, dan untuk kartu grafis ya sama ya di 36 derajat Celcius saat ini idle, dimana suhu terendahnya di 34 derajat Celcius. Kita paskan di layar. Bentar guys. Oke, kemudian kita buka Touch Power Up GPU Z dan juga software pendukung kita yaitu 3D Mark ya. 3D Mark ya. Kita akan gunakan 3D Mark untuk melakukan tes ya. Oke, masih loading terlebih dahulu. Kita minimize, kita sambil look up ke websitenya guys. Kita log up ke website. Di sini saat kita klik nanti akan ada pilihan karena ada Rev 1 dan Rev 2. Kita pilih yang Rev 1.0. Jadi spesifikasinya seperti ini. GB GTX 1060 G1 Gaming Rev 1.0. Arsitekturnya GP106 ya, sesuai dengan di Touch Power GPU Z. Teknologi udah 16 nm. Dia memiliki transistor 4400 million, subvendor GB. Render tekstur mappingnya di 48/72 dengan shadernya cukup tinggi ya guys, 1152 core dengan DirectX Support 12, bus interface-nya 16 kali 3.0. Kemudian dia memiliki bus width 192 bit dengan bandwidth sama 192 GB per detik, jadi kenceng banget guys. Memory type-nya GDDR5 Samsung 3 GB, sudah bisa menggunakan driver terbaru saat ini 512.77 di Windows 10 64 bit DCH, Windows Hardware Quality Labs ya, WHQL. GPU clock-nya sama ya, 1595, memory clock-nya 2002, boost clock-nya cukup tinggi banget di 1810 MHz ya. Jadi kartu ini bisa dikatakan setara 1650 Super ya guys ya. Dual slot, panjangnya ternyata 27,8 cm guys, mantap banget. Jadi teman-teman tentunya membutuhkan space casing yang lebih panjang dari biasanya kalau menggunakan ITX ya, sekarang sudah bisa sih untuk desain-desain graphic card panjang. TDP-nya 120 watt, suggested power supply-nya 300 watt dengan output HDMI-nya udah 2.0. DisplayPort-nya 1.4A dengan power konektornya 8 pin power tambahan ya guys ya. Mantap jiwa. Jos, kartu grafisnya ini kartu grafis kenceng ya guys ya. Oke, kita akan jalankan benchmark ringan di sini. Kita akan tes menggunakan Firestrak. Sebelumnya tadi sudah saya stress test menggunakan Firestrak. Untuk hasilnya nanti akan saya tampilkan di Instagram atau di Facebook. Dan di sini teman-teman bisa melihat untuk video saat saya menjalankan Firestrak secara penuh di benchmark ya, 3D Mark ya guys ya. Kita akan lihat skornya seperti apa. Kipas posisi idle, suhu di angka 41 derajat Celcius dengan TDP 29 watt, minimal 8 watt, dan tentunya kartu grafis ini memiliki boost clock atau memory clock yang mantap ya guys ya, untuk gaming, editing, rendering, dan lain sebagainya guys, seperti itu. Oke, kita mulai menuju ke Firestrak Graphic Test 1. Kipas masih idle, nanti bisa kita lihat di on screen display-nya. On the way. Jadi ini saya jalankan Firestrak tuh benar-benar kenceng banget, performanya ya belum sampai 2 kalinya 1050 Ti, tapi frame-nya itu di kisaran 1700 frame kalau nggak salah guys. Saat ini posisi di 55 derajat Celcius, jumlah frame-nya di angka 700. Clock memorinya berjalan 4 GHz ya. Kencang banget, sudah 1000 frame. Saat ini separuh jalan sudah setara 1050 Ti. Karena 1050 Ti biasanya di 1000 frame. Ini sudah 1400, 1500, 1600, 1780 sekian.
Jadi hampir 3/2 dari 1050 Ti performanya ya. Seperti itu guys. Hampir 2 kalinya, tapi kita sebut 1,5 kali aja ya guys ya. Hampir 2 kali sih seperti itu. Dan kita menuju ke grafik test 2. Performanya benar-benar mantap kinclong, suara kipasnya super senyap, teknologi WindForce, temperatur di 57 derajat Celcius. Untuk menjalankan grafik test 2 benar-benar dilibas ya guys ya, mulus banget render tekstur mappingnya. Mantap jiwa, suhu di 60 derajat Celcius sebagai suhu ya adem ya, suhu dingin menggigil guys. 61 derajat Celcius. TDP di 100 watt, clock speed di 4 GHz, RPM kipas di 39 RPM atau di sekitaran 1200 sekian RPM atau di 40% RPM seperti itu guys. Framenya tembus 2000 sekian ya, dengan FPS tertinggi di 111 FPS. Lanjut ke Firestrike Basic Test ya. Di sini yang digunakan prosesornya tentunya graphic card akan cenderung idle, menurunkan suhunya. Dimana tes kedua tadi mencapai 60 derajat Celciusan ya. Dan saat ini menggunakan prosesor, jadi dia akan cenderung turun karena load hanya di 6% sampai 8% dan temperatur sudah posisi di 51 derajat Celcius dengan TDP idle di 11 watt ya kurang lebih guys. Mantap. Lanjut tes terakhir. Di sini menggunakan Firestrike Combine Test. Firestrike Combine Test ini lebih durasinya cukup pendek, namun ini berat ya karena banyak banget layernya. Dan kita akan lihat bagaimana performa si Gigabyte GTX 1060 3GB G1 Gaming. Temperatur idle di 48 derajat Celcius saat ini, menuju ke 51 derajat Celcius untuk melakukan start benchmark. Average 23 fps, fps tertinggi saat ini berada di 112 fps. Di posisi saat ini di 22 fps, 21 fps, jadi mirip banget dengan si GTX 1650 Super ya guys ya. Mantul jiwa, suhu di 64 derajat Celcius adalah sebagai suhu tertinggi. Kita akan lihat skornya seperti apa. Sudah lama banget saya belum dapat kartu grafis ini lagi guys. Mantap jiwa skornya guys. Grafik skornya di 12.900-an, hampir 13.000. Basic skornya di 7.200-an dengan combine skor di 4.500 sekian. Kartu grafis ini memiliki Firestrike skor di 9.935, dimana average skornya di 9.700-an, jadi terpaut cukup jauh ya, 200 skor kurang lebih, dengan hasil yang good ya, mantap ya, predikatnya bagus seperti itu guys. Kita lihat secara kurva di sini. Untuk tes pertama mencapai 59 derajat Celcius, kemudian tes kedua di 63,9 derajat Celcius, dan combine test di 61,9 derajat Celcius, dan performanya sangat-sangat stabil ya kalau kita lihat kurvanya seperti itu guys. Oke, kita lihat skor di GPU Z. Di sini untuk kartu grafis ini memiliki efektif clock di angka 1969 MHz ya, jadi sangat-sangat tinggi guys. Dia bekerja di 1900-an full load sampai 2000-an untuk memori clocknya. Dan untuk GPU fan-nya sendiri, dia idle posisi di 0 RPM tentunya, dan current di 28% dengan maksimal di 40% penggunaan kipasnya ya, RPM-nya ya. Untuk perputaran sendiri di kisaran maksimal 1200 sekian RPM, dan saat idle current posisi di 800 RPM aja. Dan ini menandakan bahwa kartu grafis ini adem ya, karena dia antara gap antara idle dan full loadnya itu terpautnya nggak jauh ya. Di sini kisaran 13% sampai 15%. Oke, nice guys. Untuk kartu grafis ini memiliki performa yang mantap. Gigabyte G1 Gaming GTX 1060 3GB GDDR5, performanya ciamik soro guys, cocok untuk semua kebutuhan kerja kita ya. Kurang lebih untuk tesnya sampai di sini. Kita akan lanjut tes grafik berikutnya. Jangan lupa subscribe. See you on the next video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.